Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Istilah yang selanjutnya yang dipakai dalam bab akidah adalah istilah ar-riddah. Riddah ini sering dikenal dalam bahasa Indonesia dengan istilah murtad. Padahal murtad itu sebetulnya orangnya. Perbuatannya namanya ar-riddah. Riddah, dalnya di tasydid ya, riddah, riddatun. Ar-riddatu aqsamuha wa ahkamuha. Riddah jenis-jenisnya dan hukum-hukumnya. Ar-riddatu lughatan ar-ruju'u. Riddah secara bahasa artinya kembali. Allah Ta'ala berfirman, wala tartaddu ala adbarikum. Janganlah kalian kembali ke belakang. Ini penggunaan kata-kata riddah secara lughawi dalam ayat ini. Secara bahasa artinya jangan kembali ke belakang. Surah Al-Maidah ayat 21. Ai la tarji'u. Maksudnya jangan kembali, jangan balik. Wa riddatu fil istilahil fiqhi, sedangkan riddah dalam istilah fikih ya al-kufru ba'dal Islam. Riddah artinya kufur setelah sebelumnya berislam. Keluar dari Islam. Riddah itu keluar dari Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut." Barang siapa yang murtad, barang siapa yang riddah di antara kalian dari agamanya, dari agama Islam, kemudian setelah murtad dia mati. Wa huwa kafirun, dan dia dalam keadaan kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka itulah orang-orang yang amalannya hangus di dunia dan juga di akhirat. Wa ulaika ashabun nar. Mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Orang yang murtad, belum bertobat, belum kembali kepada Islam kemudian mati, maka mereka kekal di neraka. Waliyadzubillah. Surah Al-Baqarah ayat 217. Aqsamuha, jenis-jenis riddah. Ar-riddatu tahsulu birtikabi naqidin min nawaqidil Islam. Riddah atau kemurtadan itu terjadi kalau seseorang melakukan salah satu pembatal keislaman. Ya, kita sudah menjelaskan istilah nawaqidul Islam. Ini istilah ulama Hambali. Ulama Syafi'iyah punya istilah apa? Qawati'ul Islam. Jamak dari qati'un. Qawati'ul Islami. Namun maknanya sama, artinya pembatal keislaman. Wa nawaqidul Islami katsiratun. Dan pembatal keislaman itu banyak. Tarji'u ila arba'ati aqsam. Yang intinya ada 4. Ada 4 jenis. Hiya, yaitu ar-riddatu bil qawli. Murtad gara-gara perkataan. Kasabbillahi ta'ala au rasulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti mencela Allah atau mencela Rasulullah. Au malaikatihi au ahadin min rusulihi, atau mencela malaikat atau mencela salah satu rasul atau salah satu nabi. Hati-hati, mencela nabi, mencela rasul bahaya, bisa mengakibatkan kemurtadan. Awid di'ai ilmil ghaibi, atau mengklaim tahu ilmu gaib. Klaim tahu ilmu gaib selain syirik juga murtad, juga kufur. Muddi'a'in nubuwati, atau mengaku nabi setelah Rasulullah SAW. Au tasdiqi man yadda'iha, atau membenarkan orang yang ngaku nabi. Setelah Rasulullah SAW ada orang lain ngaku nabi kemudian dibenarkan. Maka yang membenarkan ini juga riddah, murtad. Au du'a'i ghairillahi, atau berdoa kepada selain Allah. Awil isti'anati bihi, atau isti'anah minta tolong kepada selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi illallahu, dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah. Awil isti'anati bihi fi dzalika, atau meminta perlindungan kepada selain Allah dalam hal tersebut. Ini riddah dalam apa? Perkataan. Yang kedua, riddatu bil fi'li. Riddah karena perbuatan. Kasujudi lis-sanami wasyajari, seperti sujud kepada berhala, sujud kepada pohon keramat, wal hajari wal quburi, sujud kepada batu, sujud kepada kuburan.
wa dzabhi laha, atau menyembelih untuk itu semua. Menyembelih untuk berhala, menyembelih untuk pohon keramat, menyembelih untuk batu keramat, menyembelih untuk kuburan. Wa ilqa'il mushafi fil mawatinil qadharati, melemparkan mushaf ke tempat yang kotor sengaja. Ya, melemparkan mushaf termasuk nginjak mushaf sengaja. Menginjak mushaf dengan kaki dengan sengaja, bukan nggak sengaja ya. Kalau nggak sengaja maka dimaafkan. Kalau sengaja maka dia riddah, keluar dari Islam. Ya, ini sepakat ulama. Membuang mushaf dengan sengaja ke tempat kotor atau menginjak mushaf dengan sengaja. Jadi langsung murtad. Berbeda kalau sekadar meletakkan. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan kalau meletakkan mushaf di lantai, tujuannya bukan untuk menghina, sekedar meletakkan saja, karena mungkin kebetulan tidak ada tempat lain. Taruhnya di lantai, maka tidak mengapa, tidak masalah. Walaupun tempat yang lebih tinggi itu lebih utama. Ini kalau sengaja ngelempar, kalau tempatnya nggak kotor, nah ini dilihat maksudnya apa. Kalau ingin menghina Quran, maka bisa murtad juga. Sengaja ngelempar ke lantai karena ingin menghina Quran. Bisa murtad. Apalagi kalau melemparnya ke tempat kotor. Demikian juga menginjak mushaf. Demikian juga memberikan kotoran kepada mushaf. Misalnya mushafnya ditumpahkan air kencing. Waliyadzubillah. Ini perbuatan orang-orang Islamofobia di dunia barat ya. Sampai seperti itu mereka. Antara membakar. Membakar tujuannya untuk menghinakan. Kalau membakar kertas mushaf yang sobek, maka ini dilakukan oleh sebagian sahabat, diantaranya Utsman bin Affan. Maksudnya kalau ada kertas mushaf yang sobek nggak bisa perbaiki, maka kertas yang sobek ini digimanain? Utsman bakar supaya tidak tercecer, kemudian terinjak-injak. Jadi dia hilang, tidak tercecer. Tapi kalau membakar untuk menghinakan nggak boleh. Kasih darah, dikasih kotoran. Ini perbuatan riddah. Pelakunya murtad. Wa amal as-sihri wa ta'allumihi wa ta'limihi, dan mempraktekkan sihir, mengajarinya dan mempelajarinya. Semuanya murtad. Mempraktekkan sihir, mengajarkan dan mempelajarinya. Orang yang mempraktekkan bisa dia ikut-ikutan, bisa dia mempraktisinya, bisa dia yang belajarnya, bisa dia yang ngajarinya. Praktek lebih umum. Orang yang ngajari, tukang sihirnya. Orang yang belajar. Wal hukmi bighairi ma anzalallahu mu'taqidan hallahu, dan juga berhukum dengan hukum selain hukum Allah dengan meyakini halalnya hal tersebut. Meyakini boleh berhukum dengan hukum selain Allah. Hukum selain Allah mengatakan khamr boleh, yang penting sudah 21 tahun. Padahal hukum Allah mengatakan khamr enggak boleh. Nah, kalau dia mengambil hukum yang membolehkan ini dengan keyakinan bahwasanya hukum ini boleh diambil, boleh kita tinggalkan hukum Allah ini boleh, nah, maka dia murtad kalau dari Islam. Namun ini perlu dirinci ya, dan rinciannya banyak. Jadi tidak semua orang yang berhukum dengan hukum selain Allah langsung kafir, langsung murtad, tidak. Makanya jadi beliau memberikan catatan penting, mu'taqidan hillahu, meyakini halalnya hal tersebut. Yang ketiga, ar-riddatu bil i'tiqadi, murtad gara-gara keyakinan. Ka'tiqadi asy-syariki lillahi, seperti meyakini adanya sekutu bagi Allah, adanya teman bagi Allah, adanya partner bagi Allah. Atau anna zina wal khamra wal riba halalun, atau meyakini zina halal, atau meyakini khamr itu halal, atau meyakini riba itu halal. Nah ini yang ngeri nih. Kalau orang meyakini zina itu halal mungkin sedikit. Mungkin kemarin itu ada disertasi yang menghalalkan zina, yang penting mau sama mau. Ya, maka ini bisa membuat dia murtad. Atau meyakini khamr itu halal. Rata-rata orang minum khamr tahu khamr itu haram. Dia yakin khamr itu haram. Yang meyakini khamr halal sedikit. Namun meyakini riba itu halal, ini banyak sekali. Meyakini riba itu halal banyak sekali. Waliyadzubillah. Padahal ini bisa menyebabkan murtad. Au annal khubza haramun, atau meyakini roti itu haram. Nah, sebaliknya, mengharamkan yang Allah halalkan. Roti secara umum ya, semua roti haram. Nah, au anna salata ghairu wajibatin, atau meyakini salat tidak wajib. Sekedar meyakini. Mungkin orangnya salat,
Tapi dia meyakini sholat ini nggak wajib, cuma sunnah aja, gitu, sholat 5 waktu. Keyakinannya tersebut membuat dia bisa murtad. Wa nahwi dzalika mimma ajma'a ala hillihi aw hurmatihi aw wujubihi ijma'an qat'iyyan. Dan perkara-perkara yang lainnya yang telah disepakati oleh ulama tentang halalnya atau disepakati haramnya atau disepakati wajibnya dengan kesepakatan yang jelas. Wa mithluhu la yajhaluhu, dan perkara-perkara yang semisalnya yang tidak samar bagi orang-orang. Perkara yang jelas. Seperti sholat itu wajib, kan jelas. Orang sebodoh apapun tahu sholat itu wajib. Zina itu haram, mencuri itu haram, khamar itu haram. Semua orang tahu. Orang nggak sekolah pun tahu. Orang nggak bisa baca Quran pun tahu. Zina haram, khamar haram. Maka kalau perkara seperti ini ada yang meyakini itu halal, nah bahaya. Ini perkara ma'lum fid dini bid darurah. Perkara yang sudah diketahui dalam masalah agama secara gamblang. Semua orang tahu secara gamblang. Perkara yang ma'lum fid dini bid darurah, kalau diingkari maka bisa menyebabkan pelakunya murtad. Yang keempat, ar-riddatu bisyakki. Murtad gara-gara ragu. Fi syai'in mimma sabaqa, dalam perkara-perkara yang barusan. Kaman syakka fi tahrimi syirki, seperti orang yang ragu tentang haramnya syirik. Atau tahrimi zina wal khamri, atau ragu haramnya zina, ragu haramnya khamr. Atau fi hilil khubzi, atau ragu halalnya roti. Itu secara umum ya. Atau syakka fi risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau risalati ghairihi minal anbiya. Atau ragu terhadap ajaran Nabi atau ragu terhadap ajaran rasul-rasul yang lain. Atau fi sidqihi, atau meragukan kebenaran Nabi, kebenaran perkataan Nabi. Atau fi dinil Islami, atau meragukan agama Islam. Atau fi salahiyatihi li hadzal zaman, atau meragukan benarnya atau cocoknya syariat Islam untuk semua masa. Jadi merasa syariat Islam ini nggak cocok untuk semua masa. Cuma cocoknya zaman dahulu, zaman sekarang perlu diubah. Nah, ini meragukan. Ini bisa menyebabkan riddah. Wa ahkamuha allati tatarattabu 'alaiha ba'da thubutiha. Hukum-hukum terkait orang yang murtad setelah dia dipastikan murtad. Yang pertama, istitabatul murtadi. Orang yang murtad diminta untuk bertobat. Fa in taba wa raja'a ilal Islam fi khilali 3 ayyamin qubila minhu dzalika wa turika. Kalau dia mau bertobat dan kembali masuk Islam dalam waktu 3 hari, maka tobatnya diterima dan dia dibiarkan, tidak dibunuh. Idza aba ayatuba wajaba qatluhu. Namun kalau dia nggak mau tobat, nggak mau kembali ke Islam, maka wajib untuk menghukum mati dia. Yang menghukum mati siapa? Ulil amri, bukan semua orang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka hukum matilah dia. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Sekali lagi ini dilakukan oleh ulil amri. Kalau yang melakukan itu Pak RT, Pak RW atau orang biasa, kacau balau nanti ya. Yang ada bunuh-bunuhan terus setiap hari. Yang melakukan itu ulil amri. Maka ulil amri ini kalau ada orang murtad tidak dikenai hukum mati, tidak diminta tobat, tidak dikenakan hukuman mati, tanggung jawab dia dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Maka ngeri sekali ya, jadi pejabat tuh ngeri. Kita lihat di negeri kita ini orang murtad hampir tiap hari ada. Pemerintah dibiarkan. Luar biasa tanggung jawabnya nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga, yumna'u min at-tasarrufi fi malihi fi muddati istitabatihi. Dia dilarang untuk memuamalahkan hartanya selama tenggang waktu taubatnya, ya, selama 3 hari tadi. Selama 3 hari dia nggak boleh jual beli, nggak boleh ngutang, nggak boleh apa-apa. Fa in aslama fa huwa lahu. Kalau dia masuk Islam kembali masuk Islam, maka hartanya diserahkan lagi pada dia. Wa illa sara fai'an li baitil mal. Kalau dia nggak mau masuk Islam, maka hartanya jadi rampasan untuk baitul mal, ya, bukan untuk Pak RT-nya, bukan. Untuk baitul mal, untuk bendahara negara.
untuk Departemen Keuangan Negara. Min hini qatlihi au mautihi ala riddati, mulai dari dijatuhkan hukuman mati bagi dia. Wa qila min hini tidadihi, sebagian ulama mengatakan sejak dia murtad. Sejak dia murtad langsung hartanya milik Baitul Mal. Wa yusarrafu fi masalihil muslimin, dan hartanya dipakai untuk kemaslahatan kaum muslimin, bukan untuk pemimpin ya, bukan untuk kepala negara, Bu. Yang keempat, inqita'ut tawarithi bainahu wa baina aqaribihi, terputusnya hak waris antara dia dengan kerabatnya. Fala yarithuhum wa la yarithunahu, maka dia nggak dapat warisan dan ahli waris dia nggak dapat warisan dari dia. Ya, dia nggak dapat jatah waris dari orang tuanya misalnya, dan juga anak-anaknya kalau dia mati nggak dapat waris dari dia. Tidak ada hubungan waris sama sekali. Yang kelima, idza mata aw qutila ala riddatihi fa innahu la yusalu wa la yusalla alaihi. Kalau dia mati karena hukuman mati untuk murtad, karena dijatuhi hukuman mati karena dia murtad, maka dia tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Karena dia orang murtad, non-muslim. Non-muslim nggak dimandikan, nggak disolatkan. Dan juga tidak didoakan. Wala yudaffanu fi maqabiril muslimin, dan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Wa innama yudaffanu fi maqabiril kuffar, namun dia dikuburkan di pemakaman khusus orang-orang kufar. Aw yuwara fi turabi fi ayyi makanin, atau dia sekedar dikubur dimanapun, di tempat manapun. Ghairi maqabiril muslimin, yang penting bukan di pemakaman kaum muslimin. Sekedar supaya dia tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan penyakit mayatnya dia. Ya, yang penting terkubur. Maka orang murtad hinanya dunia akhirat. Tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan juga penguburannya ya gitu aja. Waliyadzubillah. Maka ngeri sekali ya. Semoga Allah Ta'ala lindungi kita dari penyakit murtad, dari perbuatan riddah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya, demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.